Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan rekaman kita. Kita sudah jelaskan bahwa agama ini bukan seperti itu, bukan sesuatu yang sulit. Memahami agama juga bukan melalui perenungan yang panjang sebagaimana para tasawuf, yaitu pada masalah akidahnya, pada masalah akidah. Karena pembahasan di kitab ini tentang akidah. Jadi di antara para kaum muslimin, selain daripada manhaj pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang di atas pemikiran para sahabat dan Nabi, selain itu semuanya Syiah, tasawuf, Maturidiyah, Asy'ariyah, Qadianiyah dan lain sebagainya, mereka memahami agama berdasarkan penelusuran akal mereka. Makanya jangan heran kalau ada hal-hal yang mereka anggap bertentangan dengan akal mereka dalam agama, mereka kemudian mentakwilkannya, dipalingkan maknanya bukan berdasarkan makna lafaznya. Sebagaimana hal ini banyak ditulis oleh penulis-penulis dari aliran-aliran, misalkan Asy'ariyah, mereka menulis bahwa tidak boleh memahami Al-Quran berdasarkan makna teksnya, nanti akan tersesat. Sebenarnya bukan tersesat, tetapi mereka sudah membangun pondasi pikiran mereka untuk memahami agama berdasarkan kaidah-kaidah daruriyat, kaidah-kaidah akliyah, akal, pikiran, yang mana pikiran menjadi raja, datang ayat ditimbang berdasarkan pikiran. Padahal harusnya pikiran itu yang dihukumi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjadi timbangan, yang menimbang pikiran-pikiran manusia, bukan pikiran manusia yang menjadi timbangan atau mi'yar atau hakim yang mau menghakim ayat-ayat Allah. Di sini maksud daripada muqaddimah Syekh At-Turifi. Ada dua saja model. Model yang pertama itu ya kebanyakan manusia. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadianiyah, Naqsyabandiyah, tasawuf, sufi-sufi, kebatinan-kebatinan, Islam liberal yang lebih dekat dengan pemahaman Murji'ah. Ini semua adalah menjadikan akal menimbang Quran, menjadikan akal mereka sebagai mi'yar, sebagai alat timbang yang mereka dengan itu menimbang ayat Al-Quran sesuai tidak dengan mereka punya pemikiran. Padahal harusnya adalah Al-Quran datang untuk menuntun akal, Al-Quran datang mengatur akal, menimbang pemikiran orang sesuai tidak dengan apa yang Allah mau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikut Nabi. Nabi berbicara, mau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan, berdasarkan apa yang Nabi mau, berdasarkan apa yang sahabat pahami. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan bahwa dengan menjadikan akal sebagai panutan untuk menimbang setiap ayat-ayat Al-Quran, menjadikan akal sebagai raja, dengan itu kemudian menimbang Al-Quran apakah ditolak atau tidak ditolak, apakah ditolak atau diterima berdasarkan akalnya. Ini adalah pintu besar yang dari pintu inilah muncul kesesatan pada manusia. Lihat saja Murji'ah, dengan akalnya mereka tersesat. Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, Syiah, Asy'ariyah, Qadaniyah, liberal, sufi-sufi, ini semua karena mereka menimbang nafs Al-Quran dan hadis dengan timbangan akal mereka, dengan apa yang mereka jadikan sebagai kaidah-kaidah daruriyat akal mereka, lalu dengan itu mereka timbang itu nafs-nafs dan Al-Quran dan ayat-ayat dan hadis-hadis, sehingga mereka menjadi lemah keyakinannya kepada Allah. Keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh At-Turifi di sini bahwa akal telah mengambil tanggung jawab untuk menciptakan sekolah-sekolah filsafat yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Abu Zur'ah dan Abu Hatim itu banyak sekali sekolah-sekolah filsafat yang berdiri. Makanya muncul mereka seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Juwaini, Al-Amidi, imam-imam Asy'ariyah yang 10 muncul di zaman-zaman dekat-dekat di situ, muncul di zaman-zaman yang tidak jauh dari situ, karena filsafat itu sudah menyebar. Orang memahami agama berdasarkan tasawuf itu menyebar, sekolah-sekolah filsafat tersebar. Akal-akal mengambil peran juga dalam memahamkan orang kepada agamanya. Nah, ini kelirunya memahami agama berdasarkan metode pemikiran filsafat, berdasarkan renungan akal,
tanpa didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada ayat, mereka pahami ayatnya bukan berdasarkan Sunnah, bukan berdasarkan pemahaman sahabat, tetapi mereka pahami itu ayat berdasarkan pikiran mereka, mengandalkan bahasa-bahasa mereka yang mereka pelajari. Padahal bahasa itu kan berkembang. Bahasa itu berkembang. Kita saja ini di Indonesia dengan di Malaysia sama-sama masih Melayu kan, tapi kalau kita bilang setubuhi bumi itu ganjil, setubuhi bumi. Tapi kalau orang Malaysia itu mereka pahami adalah tiarap, hal yang mereka anggap wajar. Tapi di sini bahasanya berkembang, memiliki makna yang lain. Begitu juga tersesatnya orang-orang di zaman dahulu yang mengandalkan perkembangan bahasa, yang mengandalkan bahasa tempatan mereka, akal mereka untuk memahami nas-nas Al-Quran, menjadi tersesat. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Sehingga mereka membangun sekolah-sekolah filsafat, Dengan filsafat itu kemudian mereka berbicara tentang agama, pengetahuan tentang Allah, dan pengetahuan tentang makhluk berdasarkan teori-teori filsafat. Sehingga filsafat itu di saat itu ya menjadi seperti tali yang panjang, pemahaman yang berliku-liku, yang tidak diketahui asal dan ujungnya, dan ujungnya. Sehingga seseorang pun tidak mengetahui kesalahan dalam teori itu, melainkan ketika dia juga telah menelusuri asal awal mula pemikiran filsafat itu dan di mana ujungnya. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan bisa tahu kesalahan-kesalahannya. Menjadi panjang seperti tali yang berliku-liku. Jika seseorang tersalah, dia mengetahui kesalahannya dan dia perbaiki, maka dia telah menjadi orang yang naik satu tingkatan, meninggalkan kesalahan akalnya dan kembali kepada kebenaran. Tetapi jika ia meneruskan penelusuran akalnya yang panjang, maka dia sebetulnya akan menjadi orang yang ragu karena panjangnya langkah-langkahnya, banyaknya khayalan-khayalan dan prasangka yang ia bangun. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman-zaman itu, di zaman-zaman Abu Zur'ah dan Abu Hatim, di zaman-zaman Imam Bukhari, Imam Ahmad, itu kan terjadi filsafat mulai berkembang. Makanya di situ Imam Ahmad kemudian terkenal fitnah, di penjara, ya, karena ada beda pemahaman dengan penguasa saat itu. Penguasa saat itu beraliran Mu'tazilah. Kemudian Imam Bukhari juga terfitnah sehingga dia terusir dari kampungnya. Penguasa saat itu juga Mu'tazilah. Ya, Imam Syafi'i berdebat juga dengan beberapa orang, dengan Munfarid, karena beda pemahaman. Artinya di saat itu filsafat itu berkembang. Telah didirikan sekolah-sekolah filsafat. Orang memahami agama berdasarkan penelusuran akal sendiri, berdasarkan teori-teori filsafat, bukan berdasarkan pemahaman sahabat, kesepakatan sahabat, bukan berdasarkan sunnah. Sehingga semua ini menjadi latar belakang Abu Zur'ah dan Abu Hatim keluar lagi dari kampungnya untuk mencari pemahaman akidah ini. Saking banyaknya orang memahami agama berdasarkan pikiran filsafat, menjadikan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini harus keluar lagi. Karena mereka tahu bahwa agama ini tidak boleh dihakimi sama akal. Apalagi berbicara tentang sifat, tentang sifat-sifat Allah, ini tentu menjadi keraguan. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan, pengakuan dari Ar-Razi dan dari Imam Al-Ghazali, dan juga dari imam-imam yang lain yang sudah banyak makan asam garam dunia filsafat, mereka menjadi ragu. Mereka menjadi ragu dengan pemikiran mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi tidak memerintahkan untuk disembah dengan pemahaman yang sulit, pemikiran yang berliku-liku seperti itu. Allah tidak menurunkan wahyu dan tidak mengutus rasulnya ya untuk disembah dengan cara-cara yang sulit seperti itu, dengan pemikiran-pemikiran yang panjang seperti itu. Agama ini tidak hanya untuk orang-orang yang cerdas. Agama ini bisa dipahami oleh setiap akal yang sehat, serta bahasa yang lurus dan fitrah yang selamat. Maka agama mudah dipahami. Karena kita tahu bahwa di sebagian kaum muslimin, misalnya ya, mereka yang beraliran Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka ini punya ajaran tentang akidah itu sulit, berliku-liku. Makanya Imam Al-Ghazali punya buku namanya
iljamul awam min ilmi kalam, melarang orang-orang awam membahas ilmu kalam. Ilmu kalam tentang akidah bagi mereka. Kenapa orang-orang awam dilarang? Karena sulit. Sementara agama ini, apalagi masalah akidah, masalah pondasi yang menjadikan orang masuk surga atau masuk neraka, itu Allah tidak persulit di situ. Masalah akidah, usul, agama pokok ini tidaklah sulit. Sama dengan kehidupan di dunia ini, bahan-bahan pokok itu tidak boleh mahal. Bahan-bahan pokok itu perlu gratis. Sama seperti itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok agama ini sesuatu yang mudah, bahkan menjadi fitrah manusia. Kenapa sulit dipahami? Tetapi dalam ajaran aliran-aliran agama, misalkan Asy'ariyah, Maturidiyah, itu bukan main sulitnya masalah akidah ini. Susah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, disinilah latar belakang Syekh At-Tharifi menulis buku ini, bahwa agama itu, apalagi masalah akidahnya, bukan dipahami dengan pemahaman yang sulit seperti itu, tetapi dipahami dengan siapa saja yang punya akal, siapa saja yang punya fitrah yang selamat, dan siapa saja yang mempunyai bahasa yang selamat, maka dia bisa memahami agama ini dengan baik, karena sesuai dengan fitrah. Khurasan adalah salah satu negeri Islam yang menjadi tempat berkumpulnya filsafat setiap agama terdahulu dan filsafat Muslim. Di Khurasan saat itu menjadi tempat berkumpulnya para pemikir, ya, tempat berkumpulnya filsafat, baik filsafat Aristoteles, yang diambil oleh Ibnu Sina, semua terkumpul di situ, termasuk filsafat Muslim seperti Juwaini, ya, seperti Ibnu Sina, seperti Fakhruddin Ar-Razi. Ini mereka-mereka yang mengambil agama dari pintu filsafat. Semua terkumpul di situ. Tapi di sana juga dulu ada para imam-imam Islam yang betul-betul mengambil agama ini dari sumber yang murni. Dan mereka tahu bahwa agama ini memang harus diambil dari sumbernya, dari orang-orang yang kredibel, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, seperti Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini, yang kemudian mereka itu tidak mau mengambil filsafat ini sebagai pondasi pikiran mereka terhadap agama. Sehingga mereka kemudian hijrah keluar lagi dari negerinya untuk mencari pemahaman sahabat dari murid-muridnya. Namun di sana ketika ilmu filsafat menjadi kuat, ya, di beberapa akal manusia, ya, misalnya kalau dia ulama, maka dia memahami ayat yang datang padanya, memahami Al-Quran tidak berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, karena dia memahami agama berdasarkan akalnya. Sebagian besar dari generasi pertama para imam-imam kaum muslimin di negeri-negeri itu mengetahui bahwa wahyu itu harus diambil dari orang-orang yang jelas akalnya, ya, yang bagus bahasanya, yang memahami bahasa Arab sebagaimana pemahaman generasi-generasi sahabat, bebas dari campuran apapun, baik dari riwayat maupun dirayah. Maksudnya agama ini diambil seperti itu teksnya, seperti itu juga yang diambil, dan seperti itu pemahamannya terhadap teksnya, seperti itu pula yang disampaikan. Tidak boleh dicampur, ya. Misalnya dalam hadis ada satu lafaz yang tercampur, maka hadisnya tertolak. Ataupun misalnya hadisnya, teksnya, matannya, riwayatnya bagus, tidak tercampur, tetapi pemahamannya salah, itu juga merusak. Oleh karena itu, banyak dari para imam-imam kaum muslimin yang teguh di atas pemikiran Islam dan Sunnah, yang mereka berada di tengah-tengah sekolah filsafat, berada di lingkungan-lingkungan yang banyak di sana sekolah-sekolah filsafat, dekat dengan rumah-rumah mereka juga, bahkan sekolah-sekolah filsafat itu dekat dengan rumah-rumah mereka, tetapi mereka ini tidak mau belajar di sana. Mereka keluar untuk mencari dan mengambil wahyu Al-Quran dan Sunnah ini dari mereka-mereka yang memang mewarisi pemahaman itu dari sahabat, dari murid-murid sahabat. Karena mereka tahu bahwa teks dan pemahaman itu satu paket. Ada teksnya, ada pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hanya menjaga Al-Quran teksnya, tetapi Allah pasti menjaga juga pemahamannya. Dihidupkannya para sahabat, diajarkannya kepada generasi-generasinya sampai kepada kita. Tetapi kalau agama yang dipahami dari akal, maka itu banyak terjadi kesalahannya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri itu, di negeri Khurasan, itu berkumpul para imam-imam kaum muslimin yang mendapat petunjuk seperti Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dan selain mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, yang akan disebutkan
pemikiran dan akidah mereka di dalam buku ini. Serta di sana juga akan disebutkan para imam-imam filosof, para imam-imam yang mereka mengambil ilmu kalam, tasawuf dan filsafat sebagai jalan mereka, yang mana mereka ini telah menyimpang dari keyakinan yang benar. Mereka mengubah ini pemahaman agama yang murni kepada pemahaman-pemahaman tasawuf dan filosof, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka seperti mengikuti tindakan umat terdahulu yang merubah syariat nabi-nabi mereka terdahulu, sebagaimana hal itu sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebiasaan umat-umat terdahulu yang merubah pemahaman, merubah agama nabi-nabi mereka. Di antara imam-imam yang mengambil jalan tasawuf dan filsafat sebagai pandangan mereka dalam beragama seperti Al-Farabi. Al-Farabi, kita tahu Al-Farabi siapa? Al-Farabi yang pertama mengatakan bahwa lebih mulia para filosof daripada nabi. Kemudian ajarannya juga adalah mengingkari kebangkitan jasad, sebagaimana hal ini juga diambil oleh Ibnu Sina pemahaman ini. Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina yang tentu meyakini bahwa manusia tidak dibangkitkan dengan jasadnya. Ibnu Sina memungkiri kebangkitan jasad. Kemudian Al-Juwaini, siapa Al-Juwaini? Salah satu imam Asy'ariyah yang pertama kali mengingkari sifatul fi'liyah, mengingkari bahwa Allah melihat, bahwa Allah mendengar, ya, mengingkari sifat-sifat itu. Ya, karena kalau Allah melihat berarti ada matanya, kalau Allah mendengar berarti ada telinganya. Ini pikiran yang mereka bangun berdasarkan kaidah daruriyat, akal-akal mereka. Mereka tersesat. Padahal kalau bicara tentang Asy'ariyah, Al-Baqilani dan Abu Hasan, itu mereka tidak mengingkari sifatul fi'liyah. Tidak mengingkari sifatul fi'liyah. Tetapi itulah, kalau mau pakai akal semakin hari semakin berubah. Kemudian ada juga Al-Ghazali. Siapa Al-Ghazali? Ya, kita tahu ya, seseorang yang masyhur, imam juga di kalangan kaum muslimin yang banyak menghabiskan waktunya untuk masalah filosof dan filsafat, yang kemudian di akhir hayatnya beliau rahimahullah bertobat dan meninggal dalam keadaan memeluk buku hadis Bukhari. Ya, kelihatannya di akhir-akhir usianya baru dia mendapati hadis-hadis Bukhari dan mempelajarinya dan mati di atas itu dan meninggal di atas pemahaman itu. Ini bertobatnya Imam Al-Ghazali dari pemikiran filsafatnya. Makanya beliau banyak membantah filsafat juga setelah mengetahui kesesatan filsafat ini. Kemudian ada Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini siapa? Ya, imam mutakallimin, imam para pengagung akal dalam memahami sifat-sifat Allah. Fakhruddin Ar-Razi ini ya, yang kita tahu di akhir-akhir hayatnya juga beliau ini bertobat. Tetapi ketika masih menjadi pengagung akal, banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Bahkan beliau ini punya satu buku yang mengajarkan sihir dan menghalalkan sihir dalam agama ini. Dan banyak kesesatan lain, tetapi beliau ini sudah kemudian bertobat. Ya, tetapi Fakhruddin Ar-Razi ini ulama besar di kalangan Asy'ariyah. Bahkan Imam An-Nawawi ya mengambil banyak faedah dari Fakhruddin Ar-Razi ini, ya. Dari segi fikihnya, Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita bacakan, ya, belum selesai mukaddimahnya, tetapi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.